4. Tempat berhubungan badan suami istri yang paling hot selain di kamar. Yang pertama, di dalam mobil waktu sedang berjalan berduaan. Yang kedua, di dapur sewaktu sedang masak atau beres-beres. Yang ketiga, di sofa waktu sedang santai menonton TV. Yang keempat, di kamar mandi sewaktu lagi mandi bareng. Rumah tangga akan hancur jika di tangan suami yang seperti ini. 1. Suami yang lebih betah dengan temannya dibanding istrinya. Yang kedua, suami yang lebih suka bicara dengan temannya tapi malas bicara dengan istrinya. Yang ketiga, suami yang ikhlas bantu teman tapi sama istrinya hitung-hitungan. Yang keempat, suami yang lebih menjaga perasaan temannya dibanding istrinya. Dan kelima, suami yang lebih mendengarkan saran temannya dibanding istrinya. Suami kalian kayak gini nggak, Bunda? Kalau kamu punya teman yang suka mentraktir kamu, bersyukurlah. Tapi satu hal yang mesti kamu tahu, orang itu suka mentraktir temannya bukan karena dia banyak duit, tapi karena bagi dia, pertemanan dengan kamu itu lebih berharga dari uang. Betul apa betul? Suamiku selalu minta dari lubang belakang. Ibu-ibu, para istri, pokoknya jangan mau kalau para suami meminta berhubungan lewat lubang belakang. Kalaupun posisi guguk dari belakang, tetap yang dimasukkan lubang depannya. Apapun alasannya, itu tidak boleh. Karena lubang belakang itu tidak didesain untuk ditusbol. Apalagi secara agama, itu sangat-sangat dilarang. Dan secara medis, itu juga tidak aman sama sekali. Jadi para ibu-ibu, pokoknya kalau para suami minta berhubungan badan lewat lubang belakang, jangan mau ya. Ciri-ciri wanita kalau lagi berbohong. Biasanya wanita kalau berbohong, hampir 99% mereka akan melakukan 5 pola ini. Yang nomor 5 yang paling sering wanita lakukan kalau lagi berbohong. Coba cek istri kamu seperti ini enggak? Yang pertama, dia akan memakai teknik marah duluan. Begitu kamu bertanya, dia pasti akan langsung emosi. Dan setelah dia marah-marah, dia pasti akan melempar kesalahan kepadamu. Dia pasti akan bilang sama kamu kalau kamu itu berlebihan. Kamu terlalu curigaan. Dia sengaja membuatmu merasa bersalah. Padahal sebenarnya ini hanya teknik yang dia pakai untuk menutupi rasa paniknya. Karena apa? Karena dia takut ketahuan. Yang kedua, wanita yang berbohong, dia akan mengalihkan topik pembicaraan. Dia tidak akan pernah menjawab pertanyaanmu dengan jujur. Setiap kali kamu bertanya, dia pasti akan muter-muter. Dan dia akan sengaja mengalihkan pembicaraan. Dia menganggap kamu bisa dibohongi dengan gampang. Jadi dia sengaja mengalihkan pembicaraan supaya kamu diam. Dan akhirnya kamu menjadi kebingungan sendiri. Yang ketiga, dia berlagak menjadi korban. Padahal dialah pelakunya. Bukannya menjawab pertanyaanmu, dia justru malah menyerang balik. Dia justru membalikkan keadaan. Dia malah menuduhmu balik. Atau yang sering kita dengar dengan sebutan playing victim. Ini sebenarnya trik lama. Dia yang salah, tapi dia yang teriak paling kenceng. Dia pelaku, tapi berlagak seperti korban. Tujuannya cuma satu, yaitu membuatmu merasa bersalah. Dan akhirnya kamu berhenti bertanya. Yang keempat, bahkan dia sampai membawa-bawa nama Tuhan. Dan yang terakhir, yang paling sering dilakukan, wanita akan pura-pura menangis. Ingat satu hal, kalau seseorang berkata jujur, dia justru tidak akan memakai emosi untuk menjawab pertanyaanmu. Itulah 5 pola kalau wanita sedang berbohong. Menjadi kaya raya lewat jalur langit. Tetangga sampai curiga uang tidak habis-habis. Caranya yang pertama, siapkan uang pecahan genap. Kemudian taburi uang dengan bubuk kopi yang sudah diberi doa.
Doanya Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, kemudian membaca Allahumma salamun Sulaiman alaikum sebanyak 66 kali. Kemudian lipat uang tersebut seperti ini. Kemudian simpanlah uang tersebut di dalam dompet. Jangan pernah gunakan uang tersebut untuk membelanjakan apapun, karena uang tersebut sebagai uang pancingan agar uang yang lain berdatangan dan menjadi kaya raya. Insya Allah, amin. Batas yang harus dijaga oleh laki-laki yang sudah beristri. Pertama, jangan bersikap terlalu ramah pada wanita lain, karena candaan kecil yang kamu anggap biasa sering jadi awal rasa nyaman untuk wanita lain. 2. Jangan mendengarkan curhatan wanita lain, karena curhat adalah awal munculnya rasa nyaman dan pintu masuknya pengkhianatan. 3. Jangan memberi perhatian khusus pada wanita lain selain istrimu, karena perhatian adalah hak istrimu, bukan wanita lain. 4. Tempat berhubungan badan suami istri yang paling hot selain di kamar. Yang pertama, di dalam mobil waktu sedang berjalan berduaan. Yang kedua, di dapur sewaktu sedang masak atau beres-beres. Yang ketiga, di sofa waktu sedang santai menonton TV. Yang keempat, di kamar mandi sewaktu lagi mandi bareng. Rumah tangga akan hancur jika di tangan suami yang seperti ini. 1. Suami yang lebih betah dengan temannya dibanding istrinya. Yang kedua, suami yang lebih suka bicara dengan temannya tapi malas bicara dengan istrinya. Yang ketiga, suami yang ikhlas bantu teman tapi sama istrinya hitung-hitungan. Yang keempat, suami yang lebih menjaga perasaan temannya dibanding istrinya. Dan kelima, suami yang lebih mendengarkan saran temannya dibanding istrinya. Suami kalian kayak gini nggak, Bunda? Ada beberapa penyakit yang bisa sembuh hanya dengan berhubungan badan. Jadi kalau kamu mengalami sakit ini, jangan buru-buru minum obat dan jangan buru-buru pergi ke dokter. Coba deh berhubungan badan dahulu dengan suami atau istri kamu. Nah, ini aku kasih tahu beberapa penyakit yang bisa sembuh hanya dengan berhubungan badan. Dan sebaiknya kamu melakukannya di pagi hari, jangan di siang bolong ya. Yang pertama, sakit kepala. Yang kedua, stres dan sering merasa cemas. Jadi, jika kamu sering merasakan khawatir, cemas, ajak langsung pasangan kamu supaya cemasnya dan stresnya hilang. Yang ketiga, bersin-bersin dan sakit flu. Jadi, kalau kamu lagi flu, jangan buru-buru minum obat ya. Yang keempat, radang persendian. Jadi, jika kamu merasa sekujur tubuhmu ngilu, sakit-sakitan, jangan langsung ke tukang pijit dan nggak usah langsung minum obat. Nah, selain bisa menyembuhkan penyakit, ternyata berhubungan badan dengan pasangan kamu itu sangat bagus loh untuk mencegah terjadinya penuaan dini. Dan bisa bikin awet muda. Ternyata begitu banyak ya Bun manfaat dari berhubungan badan. Berhubungan badan bukan hanya aktivitas seksual semata, tapi begitu besar nikmat yang Tuhan berikan. Jadi ibu-ibu jangan susah-susah lagi ya kalau diajak sama suami untuk berhubungan badan. Karena banyak banget loh manfaatnya. Selain untuk kesehatan juga bagus untuk kecantikan. Kalau kamu punya teman yang suka mentraktir kamu, bersyukurlah. Tapi satu hal yang mesti kamu tahu. Orang itu suka mentraktir temannya bukan karena dia banyak duit. Tapi karena bagi dia, pertemanan dengan kamu itu lebih berharga dari uang. Betul apa betul? Suamiku selalu minta dari lubang belakang. Ibu-ibu, para istri, pokoknya jangan mau kalau para suami meminta berhubungan lewat lubang belakang.
Kalaupun posisi guguk dari belakang, tetap yang dimasukkan lubang depannya. Apapun alasannya, itu tidak boleh. Karena lubang belakang itu tidak didesain untuk ditusbol. Apalagi secara agama, itu sangat-sangat dilarang. Dan secara medis, itu juga tidak aman sama sekali. Jadi, para ibu-ibu, pokoknya kalau para suami minta berhubungan badan lewat lubang belakang, jangan mau ya. Ciri-ciri wanita kalau lagi berbohong. Biasanya wanita kalau berbohong, hampir 99% mereka akan melakukan 5 pola ini. Yang nomor 5 yang paling sering wanita lakukan kalau lagi berbohong. Coba cek istri kamu seperti ini enggak? Yang pertama, dia akan memakai teknik marah duluan. Begitu kamu bertanya, dia pasti akan langsung emosi. Dan setelah dia marah-marah, dia pasti akan melempar kesalahan kepadamu. Dia pasti akan bilang sama kamu kalau kamu itu berlebihan. Kamu terlalu curigaan. Dia sengaja membuatmu merasa bersalah. Padahal sebenarnya ini hanya teknik yang dia pakai untuk menutupi rasa paniknya. Karena apa? Karena dia takut ketahuan. Yang kedua, wanita yang berbohong, dia akan mengalihkan topik pembicaraan. Dia tidak akan pernah menjawab pertanyaanmu dengan jujur. Setiap kali kamu bertanya, dia pasti akan muter-muter. Dan dia akan sengaja mengalihkan pembicaraan. Dia menganggap kamu bisa dibohongi dengan gampang. Jadi dia sengaja mengalihkan pembicaraan supaya kamu diam. Dan akhirnya kamu menjadi kebingungan sendiri. Yang ketiga, dia berlagak menjadi korban. Padahal dialah pelakunya. Bukannya menjawab pertanyaanmu, dia justru malah menyerang balik. Dia justru membalikkan keadaan. Dia malah menuduhmu balik. Atau yang sering kita dengar dengan sebutan playing victim. Ini sebenarnya trik lama. Dia yang salah, tapi dia yang teriak paling kenceng. Dia pelaku, tapi berlagak seperti korban. Tujuannya cuma satu, yaitu membuatmu merasa bersalah. Dan akhirnya kamu berhenti bertanya. Yang keempat, bahkan dia sampai membawa-bawa nama Tuhan. Dan yang terakhir, yang paling sering dilakukan, wanita akan pura-pura menangis. Ingat satu hal, kalau seseorang berkata jujur, dia justru tidak akan memakai emosi untuk menjawab pertanyaanmu. Itulah 5 pola kalau wanita sedang berbohong. Menjadi kaya raya lewat jalur langit. Tetangga sampai curiga uang tidak habis-habis. Caranya yang pertama, siapkan uang pecahan genap. Kemudian, taburi uang dengan bubuk kopi yang sudah diberi doa. Doanya Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, kemudian membaca Allahumma salamun Sulaiman alaikum sebanyak 66 kali. Kemudian lipat uang tersebut seperti ini. Kemudian simpanlah uang tersebut di dalam dompet. Jangan pernah gunakan uang tersebut untuk membelanjakan apapun, karena uang tersebut sebagai uang pancingan agar uang yang lain berdatangan dan menjadi kaya raya. Insya Allah, amin. Kau kayak mana kau jadi orang? Apa nggak bisa mereka diatur sama suamimu? Kenapa rupanya? Kenapa rupanya nggak pernah deh aku tengok kau menghargai suamimu? Makanya kalau mau dihargai cari uang yang banyak biar bisa ngatur. Kau bilang kau menghargai pula. Jadi kalau aku nganggur kau nggak mau lagi menghargai aku? Iya. Kamu tahu nggak suami seperti apa yang paling menderita? Suami yang paling menderita bukanlah suami yang kerjaannya paling berat. Bukan pula suami yang punya penghasilan paling kecil. Tapi suami yang paling menderita adalah suami yang setiap hari pulang ke rumah, namun tidak pernah merasa pulang. Pagi hari saat dia mau berangkat kerja, yang dia dengar bukan doa, tapi omelan. Langkahnya keluar rumah bukan dengan tenang, tapi dengan hati yang sudah lelah duluan. Seharian dia berjuang di luaran sana. Dia menahan capek, menahan emosi, menahan beban hidup. Dia berharap ketika nanti pulang ke rumah, dia bisa sedikit bernafas lega. Tapi ternyata saat pintu rumah dibuka, yang menyambut bukan ketenangan, melainkan amarah, emosi,
yang sama seperti pagi tadi saat dia mau berangkat bekerja. Kamu coba bayangkan gimana rasanya punya rumah, tapi tidak nyaman. Punya pasangan, tapi tidak menenangkan. Itu bukan sekedar capek fisik, tapi capek hati. Bukan berarti istri tidak boleh marah, bukan. Bukan juga harus selalu diam, tapi belajarlah bagaimana menyampaikan tanpa melukai, bagaimana berbicara tanpa menjatuhkan. Karena rumah tangga itu bukan tentang siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling mau mengalah dan meredam. Kalau setiap hari yang diberikan hanya omelan dan emosi, maka jangan salahkan jika suatu saat nanti suamimu akhirnya berhenti peduli. Bukan karena dia tidak cinta lagi, tapi karena dia sudah terlalu lelah untuk merasa. Dia sudah lelah menghadapi sikap dan sifatmu. Awalnya mungkin dia masih menjelaskan, masih berusaha memperbaiki. Dia masih bertahan, walau sering disakiti oleh kata-kata istrinya. Tapi lama-lama, dia akan memilih diam. Bukan karena dia tidak punya jawaban, tapi karena dia sadar apapun yang dia lakukan selalu salah di matamu. Hari demi hari, yang dulu dia hangat, sekarang menjadi dingin. Yang dulu dia peduli, jadi biasa aja. Dia memang tetap pulang ke rumah. Dia tetap bekerja. Dia tetap menjalankan tanggung jawabnya. Tapi hatinya sudah tidak lagi di sana. Dan saat itu terjadi, kamu jangan kaget kalau dia tidak bereaksi lagi atas sikap dan sifatmu. Dia tidak lagi bertanya. Dia tidak lagi memperjuangkan. Karena yang paling menyakitkan bukan saat dia marah, tapi saat suamimu sudah tidak peduli lagi. Maka dari itu perbaiki sebelum terlambat. Lembutkan sebelum semuanya benar-benar hilang. Karena ketika seorang suami sudah memilih diam dan cuek, itu sering sekali bukan awal, tapi adalah akhir dari segalanya. Karena puncak tertinggi dari amarah seorang laki-laki adalah ketika dia memilih diam. Batas yang harus dijaga oleh laki-laki yang sudah beristri. Pertama, jangan bersikap terlalu ramah pada wanita lain. Karena candaan kecil yang kamu anggap biasa sering jadi awal rasa nyaman untuk wanita lain. 2. Jangan mendengarkan curhatan wanita lain. Karena curhat adalah awal munculnya rasa nyaman dan pintu masuknya pengkhianatan. 3. Jangan memberi perhatian khusus pada wanita lain selain istrimu. Karena perhatian adalah hak istrimu, bukan wanita lain. Seumur hidup kamu tidak akan pernah terkena asam lambung. Asam lambung sembuh total sejak minum ramuan ini. Yang sudah bertahun-tahun memiliki riwayat asam lambung tidak sembuh-sembuh, sudah sampai pergi ke dokter, minum obat medis ini itu, tapi tidak kunjung sembuh, kalian wajib minum ramuan ini. Silakan bagikan resep ini kepada keluarga, kerabat, dan saudaramu yang memiliki riwayat asam lambung. Minumlah resep ini setiap sebelum tidur. Siapkan 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, dan 2 lembar daun pandan. Kemudian geprek jahe, kunyit, dan iris kecil-kecil daun pandannya. Rebus ketiga bahan tadi dengan 2 gelas air hingga mendidih. Dan tunggulah sampai airnya menyusut. Kemudian minumlah ramuan ini selagi masih hangat. Diminum waktu perut kosong juga tidak masalah. Ramuan ini sangat bermanfaat untuk mengobati asam lambung. Selain itu, manfaatnya juga bisa mengatasi insomnia atau sulit tidur dan juga berfungsi melindungi lapisan lambung. Ingat, diminumnya rutin setiap kali mau tidur. Rasakan efeknya setelah minum ramuan ini selama 7 hari. Selamat mencoba! Apakah selingkuh bisa sembuh? Bisa, selingkuh bisa sembuh dengan 5 cara ini. Yang pertama, miskin. Yang kedua, cacat. Yang ketiga, gila. Yang keempat, stroke. Yang kelima, mati. Dijamin bisa sembuh dengan cara ini. Ciri-ciri suami yang gak cinta sama istrinya, tapi dia masih tetap membutuhkan istrinya. Yang pertama, cuek kepada istrinya. Tapi di saat dia butuh istrinya, dia bisa berubah menjadi suami yang paling baik, paling perhatian. Terlihat dia paling menyayangimu, bucin. Bukan karena dia cinta, tapi karena dia lagi ada maunya. Yang kedua, dia menuntut. Istri harus begini, begitu, sesuai dengan kemauannya.
Padahal yang kita tahu, mencintai itu adalah memberi dan berkorban, bukan menuntut. Jadi jika suami taunya hanya menuntut, hati-hati. Yang ketiga, suami haus validasi. Suami mengharuskan istrinya untuk selalu memikirkannya dan mengutamakannya. Dia menuntutmu harus menghargainya, menghormatinya, memperlakukannya dengan baik, dan kamu harus mendengar omongan dan aturannya. Tapi dia tidak bisa melakukan hal serupa kepadamu. Yang keempat, dia menuntut istrinya harus selalu ada, harus selalu care, harus peduli kepada keluarganya, tapi bahkan dia tidak peduli dengan keluarga istrinya. Yang kelima, dia selalu mengkambing hitamkan istrinya di balik semua kesalahan yang dia lakukan. Jadi, misalkan dia ada berbuat salah, dia akan cepat-cepat cari kambing hitamnya. Dan istri yang selalu menjadi sasaran kesalahannya. Padahal suami yang melakukan kesalahan, tapi dia mengkambing hitamkan istrinya. Yang keenam, suami tidak pernah mau mengeluarkan uang ketika bersama istrinya. Pelit, kikir, dan perhitungan. Apalagi untuk kebutuhan istrinya, dia berat sekali untuk mengeluarkan uang. Dan yang terakhir, ketika suami selingkuh dan ketahuan, tapi dia tidak mau melepaskanmu. Bahkan dia mencari-cari alasan kenapa dia sampai berselingkuh. Adalah gara-gara istrinya. Dia menganggap istri seolah-olah ada dan tiada. Hanya dibutuhkan di saat dia perlu saja. Tapi dia tidak mau melepasmu dan membuangmu. Bukan karena dia cinta sama kamu, tapi karena dia membutuhkanmu. Terdengar begitu kejam, tapi ada banyak suami yang curang, yang berlaku seperti ini terhadap istrinya. Semoga suami-suami seperti itu cepat bertaubat ya. Kenapa laki-laki kalau lagi ribut sama pasangannya, dia selalu mengalah? Yang pertama, karena dia sayang. Yang kedua, karena dia penyabar. Yang ketiga, karena dia udah dewasa, dia nggak mau memperpanjang masalah. Yang keempat, karena udah biasa. Yang kelima, karena dia tahu dia nggak bakalan menang melawan wanita. Betul nggak? Laki-laki itu sederhana, bukan cari yang paling cantik, yang paling pinter, ataupun yang paling lucu. Tapi yang bikin dia tenang. Karena kalau pikirannya tenang, hidupnya beres, kerjaan lancar, dan rezekinya terbuka. Dan laki-laki yang tenang bakal ngasih segalanya tanpa diminta. Betul apa betul para laki-laki? Rumah tangga akan hancur jika di tangan suami yang seperti ini. 1. Suami yang lebih betah dengan temannya dibanding istrinya. Yang kedua, suami yang lebih suka bicara dengan temannya, tapi malas bicara dengan istrinya. Yang ketiga, suami yang ikhlas bantu teman, tapi sama istrinya hitung-hitungan. Yang keempat, suami yang lebih menjaga perasaan temannya dibanding istrinya. Dan kelima, suami yang lebih mendengarkan saran temannya dibanding istrinya. Suami kalian kayak gini nggak bunda? 4. Tempat berhubungan badan suami istri yang paling hot selain di kamar. Yang pertama, di dalam mobil waktu sedang berjalan berduaan. Yang kedua, di dapur sewaktu sedang masak atau beres-beres. Yang ketiga, di sofa waktu sedang santai menonton TV. Yang keempat, di kamar mandi sewaktu lagi mandi bareng. Wow. Kalau kamu punya teman yang suka mentraktir kamu, bersyukurlah. Tapi satu hal yang mesti kamu tahu, orang itu suka mentraktir temannya bukan karena dia banyak duit, tapi karena bagi dia, pertemanan dengan kamu itu lebih berharga dari uang. Betul apa betul? Ada beberapa penyakit yang bisa sembuh hanya dengan berhubungan badan. Jadi kalau kamu mengalami sakit ini, jangan buru-buru minum obat dan jangan buru-buru pergi ke dokter. Coba deh berhubungan badan dahulu dengan suami atau istri kamu. Nah, ini aku kasih tahu beberapa penyakit yang bisa sembuh hanya dengan berhubungan badan.
Dan sebaiknya kamu melakukannya di pagi hari, jangan di siang bolong ya. Yang pertama, sakit kepala. Yang kedua, stres dan sering merasa cemas. Jadi, jika kamu sering merasakan khawatir, cemas, ajak langsung pasangan kamu supaya cemasnya dan stresnya hilang. Yang ketiga, bersin-bersin dan sakit flu. Jadi, kalau kamu lagi flu, jangan buru-buru minum obat ya. Yang keempat, radang persendian. Jadi, jika kamu merasa sekujur tubuhmu ngilu, sakit-sakitan, jangan langsung ke tukang pijit dan nggak usah langsung minum obat. Nah, selain bisa menyembuhkan penyakit, ternyata berhubungan badan dengan pasangan kamu itu sangat bagus loh untuk mencegah terjadinya penuaan dini. Dan bisa bikin awet muda. Ternyata begitu banyak ya Bun manfaat dari berhubungan badan. Berhubungan badan bukan hanya aktivitas seksual semata, tapi begitu besar nikmat yang Tuhan berikan. Jadi ibu-ibu jangan susah-susah lagi ya kalau diajak sama suami untuk berhubungan badan. Karena banyak banget loh manfaatnya. Selain untuk kesehatan juga bagus untuk kecantikan. Suamiku selalu minta dari lubang belakang. Ibu-ibu, para istri, pokoknya jangan mau kalau para suami meminta berhubungan lewat lubang belakang. Kalaupun posisi guguk dari belakang, tetap yang dimasukkan lubang depannya. Apapun alasannya, itu tidak boleh. Karena lubang belakang itu tidak didesain untuk ditusbol. Apalagi secara agama, itu sangat-sangat dilarang. Dan secara medis, itu juga tidak aman sama sekali. Jadi para ibu-ibu pokoknya kalau para suami minta berhubungan badan lewat lubang belakang jangan mau ya. Menjadi kaya raya lewat jalur langit. Tetangga sampai curiga uang tidak habis-habis. Caranya yang pertama siapkan uang pecahan genap. Kemudian taburi uang dengan bubuk kopi yang sudah diberi doa. Doanya Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, kemudian membaca Allahumma salamun Sulaiman alaikum sebanyak 66 kali. Kemudian lipat uang tersebut seperti ini. Kemudian simpanlah uang tersebut di dalam dompet. Jangan pernah gunakan uang tersebut untuk membelanjakan apapun, karena uang tersebut sebagai uang pancingan agar uang yang lain berdatangan dan menjadi kaya raya. Insya Allah, amin. Ciri-ciri wanita kalau lagi berbohong. Biasanya wanita kalau berbohong, hampir 99% mereka akan melakukan 5 pola ini. Yang nomor 5 yang paling sering wanita lakukan kalau lagi berbohong. Coba cek istri kamu seperti ini enggak? Yang pertama, dia akan memakai teknik marah duluan. Begitu kamu bertanya, dia pasti akan langsung emosi. Dan setelah dia marah-marah, dia pasti akan melempar kesalahan kepadamu. Dia pasti akan bilang sama kamu kalau kamu itu berlebihan. Kamu terlalu curigaan. Dia sengaja membuatmu merasa bersalah. Padahal sebenarnya ini hanya teknik yang dia pakai untuk menutupi rasa paniknya. Karena apa? Karena dia takut ketahuan. Yang kedua, wanita yang berbohong, dia akan mengalihkan topik pembicaraan. Dia tidak akan pernah menjawab pertanyaanmu dengan jujur. Setiap kali kamu bertanya, dia pasti akan muter-muter. Dan dia akan sengaja mengalihkan pembicaraan. Dia menganggap kamu bisa dibohongi dengan gampang. Jadi dia sengaja mengalihkan pembicaraan supaya kamu diam. Dan akhirnya kamu menjadi kebingungan sendiri. Yang ketiga, dia berlagak menjadi korban. Padahal dialah pelakunya. Bukannya menjawab pertanyaanmu, dia justru malah menyerang balik. Dia justru membalikkan keadaan. Dia malah menuduhmu balik. Atau yang sering kita dengar dengan sebutan playing victim.
Ini sebenarnya trik lama. Dia yang salah, tapi dia yang teriak paling kenceng. Dia pelaku, tapi berlagak seperti korban. Tujuannya cuma satu, yaitu membuatmu merasa bersalah. Dan akhirnya kamu berhenti bertanya. Yang keempat, bahkan dia sampai membawa-bawa nama Tuhan. Dan yang terakhir, yang paling sering dilakukan, wanita akan pura-pura menangis. Ingat satu hal, kalau seseorang berkata jujur, dia justru tidak akan memakai emosi untuk menjawab pertanyaanmu. Itulah 5 pola kalau wanita sedang berbohong. Batas yang harus dijaga oleh laki-laki yang sudah beristri. Pertama, jangan bersikap terlalu ramah pada wanita lain. Karena candaan kecil yang kamu anggap biasa sering jadi awal rasa nyaman untuk wanita lain. 2. Jangan mendengarkan curhatan wanita lain. Karena curhat adalah awal munculnya rasa nyaman dan pintu masuknya pengkhianatan. 3. Jangan memberi perhatian khusus pada wanita lain selain istrimu. Karena perhatian adalah hak istrimu, bukan wanita lain. Seumur hidup kamu tidak akan pernah terkena asam lambung. Asam lambung sembuh total sejak minum ramuan ini. Yang sudah bertahun-tahun memiliki riwayat asam lambung tidak sembuh-sembuh, sudah sampai pergi ke dokter, minum obat medis ini itu, tapi tidak kunjung sembuh, kalian wajib minum ramuan ini. Silakan bagikan resep ini kepada keluarga, kerabat, dan saudaramu yang memiliki riwayat asam lambung. Minumlah resep ini setiap sebelum tidur. Siapkan 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, dan 2 lembar daun pandan. Kemudian geprek jahe, kunyit, dan iris kecil-kecil daun pandannya. Rebus ketiga bahan tadi dengan 2 gelas air hingga mendidih. Dan tunggulah sampai airnya menyusut. Kemudian minumlah ramuan ini selagi masih hangat. Diminum waktu perut kosong juga tidak masalah. Ramuan ini sangat bermanfaat untuk mengobati asam lambung. Selain itu, manfaatnya juga bisa mengatasi insomnia atau sulit tidur dan juga berfungsi melindungi lapisan lambung. Ingat, diminumnya rutin setiap kali mau tidur. Rasakan efeknya setelah minum ramuan ini selama 7 hari. Selamat mencoba! 4. Tempat berhubungan badan suami istri yang paling hot selain di kamar. Yang pertama, di dalam mobil waktu sedang berjalan berduaan. Yang kedua, di dapur sewaktu sedang masak atau beres-beres. Yang ketiga, di sofa waktu sedang santai menonton TV. Yang keempat, di kamar mandi sewaktu lagi mandi bareng. Wow. Rumah tangga akan hancur jika di tangan suami yang seperti ini. 1. Suami yang lebih betah dengan temannya dibanding istrinya. Yang kedua, suami yang lebih suka bicara dengan temannya, tapi malas bicara dengan istrinya. Yang ketiga, suami yang ikhlas bantu teman, tapi sama istrinya hitung-hitungan. Yang keempat, suami yang lebih menjaga perasaan temannya dibanding istrinya. Dan kelima, suami yang lebih mendengarkan saran temannya dibanding istrinya. Suami kalian kayak gini nggak, Bunda? Ada beberapa penyakit yang bisa sembuh hanya dengan berhubungan badan. Jadi kalau kamu mengalami sakit ini, jangan buru-buru minum obat. Dan jangan buru-buru pergi ke dokter. Coba deh berhubungan badan dahulu dengan suami atau istri kamu. Nah, ini aku kasih tahu beberapa penyakit yang bisa sembuh hanya dengan berhubungan badan. Dan sebaiknya kamu melakukannya di pagi hari, jangan di siang bolong ya. Yang pertama, sakit kepala. Yang kedua, stres dan sering merasa cemas. Jadi, jika kamu sering merasakan khawatir, cemas, ajak langsung pasangan kamu supaya cemasnya dan stresnya hilang. Yang ketiga, bersin-bersin dan sakit flu. Jadi, kalau kamu lagi flu, jangan buru-buru minum obat ya. Yang keempat, radang persendian. Jadi, jika kamu merasa sekujur tubuhmu ngilu, sakit-sakitan, jangan langsung ke tukang pijit dan nggak usah langsung minum obat.
Nah, selain bisa menyembuhkan penyakit, ternyata berhubungan badan dengan pasangan kamu itu sangat bagus loh untuk mencegah terjadinya penuaan dini. Dan bisa bikin awet muda. Ternyata begitu banyak ya Bun manfaat dari berhubungan badan. Berhubungan badan bukan hanya aktivitas seksual semata, tapi begitu besar nikmat yang Tuhan berikan. Jadi ibu-ibu jangan susah-susah lagi ya kalau diajak sama suami untuk berhubungan badan. Karena banyak banget loh manfaatnya. Selain untuk kesehatan juga bagus untuk kecantikan. Kalau kamu punya teman yang suka mentraktir kamu, bersyukurlah. Tapi satu hal yang mesti kamu tahu. Orang itu suka mentraktir temannya bukan karena dia banyak duit. Tapi karena bagi dia, pertemanan dengan kamu itu lebih berharga dari uang. Betul apa betul? Suamiku selalu minta dari lubang belakang. Ibu-ibu, para istri, pokoknya jangan mau kalau para suami meminta berhubungan lewat lubang belakang. Kalaupun posisi guguk dari belakang, tetap yang dimasukkan lubang depannya. Apapun alasannya, itu tidak boleh. Karena lubang belakang itu tidak didesain untuk ditusbol. Apalagi secara agama, itu sangat-sangat dilarang. Dan secara medis, itu juga tidak aman sama sekali. Jadi para ibu-ibu pokoknya kalau para suami minta berhubungan badan lewat lubang belakang jangan mau ya. Ciri-ciri wanita kalau lagi berbohong. Biasanya wanita kalau berbohong hampir 99% mereka akan melakukan 5 pola ini. Yang nomor 5 yang paling sering wanita lakukan kalau lagi berbohong. Coba cek istri kamu seperti ini enggak? Yang pertama, dia akan memakai teknik marah duluan. Begitu kamu bertanya, dia pasti akan langsung emosi. Dan setelah dia marah-marah, dia pasti akan melempar kesalahan kepadamu. Dia pasti akan bilang sama kamu kalau kamu itu berlebihan. Kamu terlalu curigaan. Dia sengaja membuatmu merasa bersalah. Padahal sebenarnya ini hanya teknik yang dia pakai untuk menutupi rasa paniknya. Karena apa? Karena dia takut ketahuan. Yang kedua, wanita yang berbohong, dia akan mengalihkan topik pembicaraan. Dia tidak akan pernah menjawab pertanyaanmu dengan jujur. Setiap kali kamu bertanya, dia pasti akan muter-muter. Dan dia akan sengaja mengalihkan pembicaraan. Dia menganggap kamu bisa dibohongi dengan gampang. Jadi dia sengaja mengalihkan pembicaraan supaya kamu diam. Dan akhirnya kamu menjadi kebingungan sendiri. Yang ketiga, dia berlagak menjadi korban. Padahal dialah pelakunya. Bukannya menjawab pertanyaanmu, dia justru malah menyerang balik. Dia justru membalikkan keadaan. Dia malah menuduhmu balik. Atau yang sering kita dengar dengan sebutan playing victim. Ini sebenarnya trik lama. Dia yang salah, tapi dia yang teriak paling kenceng. Dia pelaku, tapi berlagak seperti korban. Tujuannya cuma satu, yaitu membuatmu merasa bersalah. Dan akhirnya kamu berhenti bertanya. Yang keempat, bahkan dia sampai membawa-bawa nama Tuhan. Dan yang terakhir, yang paling sering dilakukan, wanita akan pura-pura menangis. Ingat satu hal, kalau seseorang berkata jujur, dia justru tidak akan memakai emosi untuk menjawab pertanyaanmu. Itulah 5 pola kalau wanita sedang berbohong. Menjadi kaya raya lewat jalur langit. Tetangga sampai curiga uang tidak habis-habis. Caranya yang pertama, siapkan uang pecahan genap. Kemudian taburi uang dengan bubuk kopi yang sudah diberi doa. Doanya Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, kemudian membaca Allahumma salamun Sulaiman alaikum sebanyak 66 kali. Kemudian lipat uang tersebut seperti ini. Kemudian simpanlah uang tersebut di dalam dompet.
Jangan pernah gunakan uang tersebut untuk membelanjakan apapun, karena uang tersebut sebagai uang pancingan agar uang yang lain berdatangan dan menjadi kaya raya. Insya Allah, amin. Kau kayak mana kau jadi orang? Apa nggak bisa mereka diatur sama suamimu? Kenapa rupanya? Kenapa rupanya nggak pernah deh aku tengok kau menghargai suamimu? Makanya kalau mau dihargai cari uang yang banyak biar bisa ngatur. Kau bilang kau menghargai pula. Jadi kalau aku nganggur kau nggak mau lagi menghargai aku? Iya. Kamu tahu nggak, suami seperti apa yang paling menderita? Suami yang paling menderita bukanlah suami yang kerjaannya paling berat. Bukan pula suami yang punya penghasilan paling kecil. Tapi suami yang paling menderita adalah suami yang setiap hari pulang ke rumah, namun tidak pernah merasa pulang. Pagi hari saat dia mau berangkat kerja, yang dia dengar bukan doa, tapi omelan. Langkahnya keluar rumah bukan dengan tenang, tapi dengan hati yang sudah lelah duluan. Seharian dia berjuang di luaran sana. Dia menahan capek, menahan emosi, menahan beban hidup. Dia berharap ketika nanti pulang ke rumah, dia bisa sedikit bernafas lega. Tapi ternyata saat pintu rumah dibuka, yang menyambut bukan ketenangan, melainkan amarah, emosi, yang sama seperti pagi tadi saat dia mau berangkat bekerja. Kamu coba bayangkan gimana rasanya punya rumah, tapi tidak nyaman. Punya pasangan, tapi tidak menenangkan. Itu bukan sekedar capek fisik, tapi capek hati. Bukan berarti istri tidak boleh marah, bukan. Bukan juga harus selalu diam, tapi belajarlah bagaimana menyampaikan tanpa melukai, bagaimana berbicara tanpa menjatuhkan. Karena rumah tangga itu bukan tentang siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling mau mengalah dan meredam. Kalau setiap hari yang diberikan hanya omelan dan emosi, maka jangan salahkan jika suatu saat nanti suamimu akhirnya berhenti peduli. Bukan karena dia tidak cinta lagi, tapi karena dia sudah terlalu lelah untuk merasa. Dia sudah lelah menghadapi sikap dan sifatmu. Awalnya mungkin dia masih menjelaskan, masih berusaha memperbaiki. Dia masih bertahan, walau sering disakiti oleh kata-kata istrinya. Tapi lama-lama, dia akan memilih diam. Bukan karena dia tidak punya jawaban, tapi karena dia sadar apapun yang dia lakukan selalu salah di matamu. Hari demi hari, yang dulu dia hangat, sekarang menjadi dingin. Yang dulu dia peduli, jadi biasa aja. Dia memang tetap pulang ke rumah. Dia tetap bekerja. Dia tetap menjalankan tanggung jawabnya. Tapi hatinya sudah tidak lagi di sana. Dan saat itu terjadi, kamu jangan kaget kalau dia tidak bereaksi lagi atas sikap dan sifatmu. Dia tidak lagi bertanya. Dia tidak lagi memperjuangkan. Karena yang paling menyakitkan bukan saat dia marah, tapi saat suamimu sudah tidak peduli lagi. Maka dari itu perbaiki sebelum terlambat. Lembutkan sebelum semuanya benar-benar hilang. Karena ketika seorang suami sudah memilih diam dan cuek, itu sering sekali bukan awal, tapi adalah akhir dari segalanya. Karena puncak tertinggi dari amarah seorang laki-laki adalah ketika dia memilih diam. Batas yang harus dijaga oleh laki-laki yang sudah beristri. Pertama, jangan bersikap terlalu ramah pada wanita lain. Karena candaan kecil yang kamu anggap biasa sering jadi awal rasa nyaman untuk wanita lain. 2. Jangan mendengarkan curhatan wanita lain. Karena curhat adalah awal munculnya rasa nyaman dan pintu masuknya pengkhianatan. 3. Jangan memberi perhatian khusus pada wanita lain selain istrimu. Karena perhatian adalah hak istrimu, bukan wanita lain. Apakah selingkuh bisa sembuh? Bisa, selingkuh bisa sembuh dengan 5 cara ini. Yang pertama, miskin. Yang kedua, cacat. Yang ketiga, gila. Yang keempat, stroke. Yang kelima, mati. Dijamin bisa sembuh dengan cara ini. Ciri-ciri suami yang gak cinta sama istrinya, tapi dia masih tetap membutuhkan istrinya. Yang pertama, cuek kepada istrinya. Tapi di saat dia butuh istrinya, dia bisa berubah menjadi suami yang paling baik, paling perhatian. Terlihat dia paling menyayangimu, bucin. Bukan karena dia cinta, tapi karena dia lagi ada maunya. Yang kedua, dia menuntut. Istri harus begini, begitu, sesuai dengan kemauannya. Padahal yang kita tahu, mencintai itu adalah memberi dan berkorban, bukan menuntut.
Jadi jika suami taunya hanya menuntut, hati-hati. Yang ketiga, suami haus validasi. Suami mengharuskan istrinya untuk selalu memikirkannya dan mengutamakannya. Dia menuntutmu harus menghargainya, menghormatinya, memperlakukannya dengan baik, dan kamu harus mendengar omongan dan aturannya. Tapi dia tidak bisa melakukan hal serupa kepadamu. Yang keempat, dia menuntut istrinya harus selalu ada, harus selalu care, harus peduli kepada keluarganya, tapi bahkan dia tidak peduli dengan keluarga istrinya. Yang kelima, dia selalu mengkambing hitamkan istrinya di balik semua kesalahan yang dia lakukan. Jadi, misalkan dia ada berbuat salah, dia akan cepat-cepat cari kambing hitamnya. Dan istri yang selalu menjadi sasaran kesalahannya. Padahal suami yang melakukan kesalahan, tapi dia mengkambing hitamkan istrinya. Yang keenam, suami tidak pernah mau mengeluarkan uang ketika bersama istrinya. Pelit, kikir, dan perhitungan. Apalagi untuk kebutuhan istrinya, dia berat sekali untuk mengeluarkan uang. Dan yang terakhir, ketika suami selingkuh dan ketahuan, tapi dia tidak mau melepaskanmu. Bahkan dia mencari-cari alasan kenapa dia sampai berselingkuh. Adalah gara-gara istrinya. Dia menganggap istri seolah-olah ada dan tiada. Hanya dibutuhkan di saat dia perlu saja. Tapi dia tidak mau melepasmu dan membuangmu. Bukan karena dia cinta sama kamu, tapi karena dia membutuhkanmu. Terdengar begitu kejam, tapi ada banyak suami yang curang, yang berlaku seperti ini terhadap istrinya. Semoga suami-suami seperti itu cepat bertaubat ya. Kenapa laki-laki kalau lagi ribut sama pasangannya, dia selalu mengalah? Yang pertama, karena dia sayang. Yang kedua, karena dia penyabar. Yang ketiga, karena dia udah dewasa, dia nggak mau memperpanjang masalah. Yang keempat, karena udah biasa. Yang kelima, karena dia tahu dia nggak bakalan menang melawan wanita. Betul nggak? Mental suami ketika istrinya selingkuh. Ketika istri selingkuh, apalagi sampai berhubungan badan, meskipun suami memaafkan, tapi bayangan itu tidak akan pernah hilang. Dia bertahan karena anak, tapi di pikirannya istri sudah disetubuhi oleh orang lain. Pastinya sejak saat itu rasa sayangnya perlahan akan mati. Begitulah hancurnya mental seorang suami ketika istrinya berselingkuh. Pernah tidak kamu lihat seorang laki-laki di luar sana terlihat hebat, terlihat tangguh, dan gak takut apa-apa? Tapi coba lihat, waktu laki-laki hancur, pas dia nggak punya uang, pas dia lagi nggak punya apa-apa, pas dunia nolak dia, laki-laki itu akan lari kemana? Jawabannya cuma satu, dia pasti akan kembali ke ibunya. Kenapa? Karena cuma di depan ibunya, laki-laki diperbolehkan menjadi lemah. Bagi seorang laki-laki, hanya ibulah yang tidak akan pernah bertanya, kamu sukses nggak? Tapi ibu akan bertanya, kamu sudah makan belum nak? Ibu adalah tempat di mana laki-laki diterima apa adanya, bukan ada apanya. Itulah alasan kenapa laki-laki selalu bilang, harta bisa dicari, jabatan bisa diganti. Tapi kalau seorang ibu adalah satu-satunya di hati, maka berbahagialah kamu yang masih punya alasan untuk pulang di saat dunia sedang jahat-jahatnya. Dan kamu masih punya doa seorang ibu yang selalu menyertai setiap langkahmu. Semangat! Menikahlah dengan laki-laki yang pernah dihianati di masa lalunya, yang tidak dihargai keberadaannya, yang dipandang rendah karena pekerjaannya. Dia akan mencintaimu dengan tulus, dan orangnya pasti selalu setia seumur hidupnya. Dan itu fakta. 4. Tempat berhubungan badan suami istri yang paling hot selain di kamar. Yang pertama, di dalam mobil waktu sedang berjalan berduaan. Yang kedua, di dapur sewaktu sedang masak atau beres-beres. Yang ketiga, di sofa
waktu sedang santai menonton TV. Wow. Yang keempat, di kamar mandi sewaktu lagi mandi bareng. Wow. Rumah tangga akan hancur jika di tangan suami yang seperti ini. 1. Suami yang lebih betah dengan temannya dibanding istrinya. Yang kedua, suami yang lebih suka bicara dengan temannya, tapi malas bicara dengan istrinya. Yang ketiga, suami yang ikhlas bantu teman, tapi sama istrinya hitung-hitungan. Yang keempat, suami yang lebih menjaga perasaan temannya dibanding istrinya. Dan kelima, suami yang lebih mendengarkan saran temannya dibanding istrinya. Suami kalian kayak gini nggak, Bunda? Ada beberapa penyakit yang bisa sembuh hanya dengan berhubungan badan. Jadi kalau kamu mengalami sakit ini, jangan buru-buru minum obat dan jangan buru-buru pergi ke dokter. Coba deh berhubungan badan dahulu dengan suami atau istri kamu. Nah, ini aku kasih tahu beberapa penyakit yang bisa sembuh hanya dengan berhubungan badan. Dan sebaiknya kamu melakukannya di pagi hari, jangan di siang bolong ya. Yang pertama, sakit kepala. Yang kedua, stres dan sering merasa cemas. Jadi, jika kamu sering merasakan khawatir, cemas, ajak langsung pasangan kamu supaya cemasnya dan stresnya hilang. Yang ketiga, bersin-bersin dan sakit flu. Jadi, kalau kamu lagi flu, jangan buru-buru minum obat ya. Yang keempat, radang persendian. Jadi, jika kamu merasa sekujur tubuhmu ngilu, sakit-sakitan, jangan langsung ke tukang pijit dan nggak usah langsung minum obat. Nah, selain bisa menyembuhkan penyakit, ternyata berhubungan badan dengan pasangan kamu itu sangat bagus loh untuk mencegah terjadinya penuaan dini. Dan bisa bikin awet muda. Ternyata begitu banyak ya Bun manfaat dari berhubungan badan. Berhubungan badan bukan hanya aktivitas seksual semata, tapi begitu besar nikmat yang Tuhan berikan. Jadi ibu-ibu jangan susah-susah lagi ya kalau diajak sama suami untuk berhubungan badan. Karena banyak banget loh manfaatnya. Selain untuk kesehatan juga bagus untuk kecantikan. Kalau kamu punya teman yang suka mentraktir kamu, bersyukurlah. Tapi satu hal yang mesti kamu tahu, orang itu suka mentraktir temannya bukan karena dia banyak duit, tapi karena bagi dia pertemanan dengan kamu itu lebih berharga dari uang. Betul apa betul? Suamiku selalu minta dari lubang belakang. Ibu-ibu, para istri, pokoknya jangan mau kalau para suami meminta berhubungan lewat lubang belakang. Kalaupun posisi guguk dari belakang, tetap yang dimasukkan lubang depannya. Apapun alasannya, itu tidak boleh. Karena lubang belakang itu tidak didesain untuk ditusbol. Apalagi secara agama, itu sangat-sangat dilarang. Dan secara medis itu juga tidak aman sama sekali. Jadi para ibu-ibu pokoknya kalau para suami minta berhubungan badan lewat lubang belakang, jangan mau ya. Ciri-ciri wanita kalau lagi berbohong. Biasanya wanita kalau berbohong, hampir 99% mereka akan melakukan 5 pola ini. Yang nomor 5 yang paling sering wanita lakukan kalau lagi berbohong. Coba cek istri kamu seperti ini enggak? Yang pertama, dia akan memakai teknik marah duluan. Begitu kamu bertanya, dia pasti akan langsung emosi. Dan setelah dia marah-marah, dia pasti akan melempar kesalahan kepadamu. Dia pasti akan bilang sama kamu kalau kamu itu berlebihan. Kamu terlalu curigaan. Dia sengaja membuatmu merasa bersalah. Padahal sebenarnya ini hanya teknik yang dia pakai untuk menutupi rasa paniknya. Karena apa? Karena dia takut ketahuan.
Yang kedua, wanita yang berbohong, dia akan mengalihkan topik pembicaraan. Dia tidak akan pernah menjawab pertanyaanmu dengan jujur. Setiap kali kamu bertanya, dia pasti akan muter-muter. Dan dia akan sengaja mengalihkan pembicaraan. Dia menganggap kamu bisa dibohongi dengan gampang. Jadi dia sengaja mengalihkan pembicaraan supaya kamu diam. Dan akhirnya kamu menjadi kebingungan sendiri. Yang ketiga, dia berlagak menjadi korban. Padahal dialah pelakunya. Bukannya menjawab pertanyaanmu, dia justru malah menyerang balik. Dia justru membalikkan keadaan. Dia malah menuduhmu balik. Atau yang sering kita dengar dengan sebutan playing victim. Ini sebenarnya trik lama. Dia yang salah, tapi dia yang teriak paling kenceng. Dia pelaku, tapi berlagak seperti korban. Tujuannya cuma satu, yaitu membuatmu merasa bersalah. Dan akhirnya kamu berhenti bertanya. Yang keempat, bahkan dia sampai membawa-bawa nama Tuhan. Dan yang terakhir, yang paling sering dilakukan, wanita akan pura-pura menangis. Ingat satu hal, kalau seseorang berkata jujur, dia justru tidak akan memakai emosi untuk menjawab pertanyaanmu. Itulah 5 pola kalau wanita sedang berbohong. Batas yang harus dijaga oleh laki-laki yang sudah beristri. Pertama, jangan bersikap terlalu ramah pada wanita lain. Karena candaan kecil yang kamu anggap biasa sering jadi awal rasa nyaman untuk wanita lain. 2, jangan mendengarkan curhatan wanita lain. Karena curhat adalah awal munculnya rasa nyaman dan pintu masuknya pengkhianatan. 3, jangan memberi perhatian khusus pada wanita lain selain istrimu. Karena perhatian adalah hak istrimu, bukan wanita lain. Seumur hidup kamu tidak akan pernah terkena asam lambung. Asam lambung sembuh total sejak minum ramuan ini. Yang sudah bertahun-tahun memiliki riwayat asam lambung tidak sembuh-sembuh, sudah sampai pergi ke dokter, minum obat medis ini itu, tapi tidak kunjung sembuh, kalian wajib minum ramuan ini. Silahkan bagikan resep ini kepada keluarga, kerabat, dan saudaramu yang memiliki riwayat asam lambung. Minumlah resep ini setiap sebelum tidur. Siapkan 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, dan 2 lembar daun pandan. Kemudian geprek jahe, kunyit, dan iris kecil-kecil daun pandannya. Rebus ketiga bahan tadi dengan 2 gelas air hingga mendidih. Dan tunggulah sampai airnya menyusut. Kemudian minumlah ramuan ini selagi masih hangat. Diminum waktu perut kosong juga tidak masalah. Ramuan ini sangat bermanfaat untuk mengobati asam lambung. Selain itu, manfaatnya juga bisa mengatasi insomnia atau sulit tidur dan juga berfungsi melindungi lapisan lambung. Ingat, diminumnya rutin setiap kali mau tidur. Rasakan efeknya setelah minum ramuan ini selama 7 hari. Selamat mencoba! Apakah selingkuh bisa sembuh? Bisa, selingkuh bisa sembuh dengan 5 cara ini. Yang pertama, miskin. Yang kedua, cacat. Yang ketiga, gila. Yang keempat, stroke. Yang kelima, mati. Dijamin bisa sembuh dengan cara ini. Ciri-ciri suami yang gak cinta sama istrinya, tapi dia masih tetap membutuhkan istrinya. Yang pertama, cuek kepada istrinya. Tapi di saat dia butuh istrinya, dia bisa berubah menjadi suami yang paling baik, paling perhatian. Terlihat dia paling menyayangimu, bucin. Bukan karena dia cinta, tapi karena dia lagi ada maunya. Yang kedua, dia menuntut. Istri harus begini, begitu, sesuai dengan kemauannya. Padahal yang kita tahu, mencintai itu adalah memberi dan berkorban, bukan menuntut. Jadi jika suami taunya hanya menuntut, hati-hati. Yang ketiga, suami haus validasi. Suami mengharuskan istrinya untuk selalu memikirkannya dan mengutamakannya. Dia menuntutmu harus menghargainya, menghormatinya, memperlakukannya dengan baik, dan kamu harus mendengar omongan dan aturannya.
tapi dia tidak bisa melakukan hal serupa kepadamu. Yang keempat, dia menuntut istrinya harus selalu ada, harus selalu care, harus peduli kepada keluarganya, tapi bahkan dia tidak peduli dengan keluarga istrinya. Yang kelima, dia selalu mengkambing hitamkan istrinya di balik semua kesalahan yang dia lakukan. Jadi, misalkan dia ada berbuat salah, dia akan cepat-cepat cari kambing hitamnya. Dan istri yang selalu menjadi sasaran kesalahannya. Padahal suami yang melakukan kesalahan, tapi dia mengkambing hitamkan istrinya. Yang keenam, suami tidak pernah mau mengeluarkan uang ketika bersama istrinya. Pelit, kikir, dan perhitungan. Apalagi untuk kebutuhan istrinya, dia berat sekali untuk mengeluarkan uang. Dan yang terakhir, ketika suami selingkuh dan ketahuan, tapi dia tidak mau melepaskanmu. Bahkan dia mencari-cari alasan kenapa dia sampai berselingkuh. Adalah gara-gara istrinya. Dia menganggap istri seolah-olah ada dan tiada. Hanya dibutuhkan di saat dia perlu saja. Tapi dia tidak mau melepasmu dan membuangmu. Bukan karena dia cinta sama kamu, tapi karena dia membutuhkanmu. Terdengar begitu kejam, tapi ada banyak suami yang curang, yang berlaku seperti ini terhadap istrinya. Semoga suami-suami seperti itu cepat bertaubat ya. Kenapa laki-laki kalau lagi ribut sama pasangannya, dia selalu mengalah? Yang pertama, karena dia sayang. Yang kedua, karena dia penyabar. Yang ketiga, karena dia udah dewasa, dia nggak mau memperpanjang masalah. Yang keempat, karena udah biasa. Yang kelima, karena dia tahu dia nggak bakalan menang melawan wanita. Betul nggak? Laki-laki itu sederhana, bukan cari yang paling cantik, yang paling pinter, ataupun yang paling lucu. Tapi yang bikin dia tenang. Karena kalau pikirannya tenang, hidupnya beres, kerjaan lancar, dan rezekinya terbuka. Dan laki-laki yang tenang bakal ngasih segalanya tanpa diminta. Betul apa betul para laki-laki? Pernah tidak kamu lihat seorang laki-laki di luar sana terlihat hebat, terlihat tangguh, dan gak takut apa-apa? Tapi coba lihat waktu laki-laki hancur, pas dia nggak punya uang, pas dia lagi nggak punya apa-apa, pas dunia nolak dia, laki-laki itu akan lari kemana? Jawabannya cuma satu, dia pasti akan kembali ke ibunya. Kenapa? Karena cuma di depan ibunya, laki-laki diperbolehkan menjadi lemah. Bagi seorang laki-laki, hanya ibulah yang tidak akan pernah bertanya, kamu sukses nggak? Tapi ibu akan bertanya, kamu sudah makan belum nak? Ibu adalah tempat di mana laki-laki diterima apa adanya, bukan ada apanya. Itulah alasan kenapa laki-laki selalu bilang, harta bisa dicari, jabatan bisa diganti. Tapi kalau seorang ibu adalah satu-satunya di hati. Maka berbahagialah kamu yang masih punya alasan untuk pulang di saat dunia sedang jahat-jahatnya. Dan kamu masih punya doa seorang ibu yang selalu menyertai setiap langkahmu. Semangat! Menikahlah dengan laki-laki yang pernah dihianati di masa lalunya, yang tidak dihargai keberadaannya, yang dipandang rendah karena pekerjaannya. Dia akan mencintaimu dengan tulus, dan orangnya pasti selalu setia seumur hidupnya. Dan itu fakta. Seorang menantu laki-laki, jika sudah banyak direndahkan oleh keluarga istrinya, dia akan lebih memilih untuk menjauh, menjaga jarak, dan berdiam diri saat berkumpul dengan keluarganya. Bukan karena dia benci atau tidak sopan, tapi ia hanya sedang menyelamatkan hatinya dari rasa sakit. Betul apa betul? Kenapa sih laki-laki berubah setelah menikah? Dulu sebelum menikah, dia bisa romantis, lembut, penuh perhatian. Karena apa? Karena fokusnya hanya satu, yaitu kamu. Tapi setelah menikah, dunianya berubah. Ada nafkah yang harus ia kejar.
Ada keamanan yang harus ia siapkan, ada masa depan keluarga yang harus ia jaga. Terkadang romantisnya hilang, lembutnya berkurang, sikapnya jadi dingin, cuek, seperti tidak peduli. Padahal bukan begitu, bukan karena ia tidak mencintaimu lagi, tapi karena cara laki-laki mencintai setelah menikah itu berbeda. Ia mencintai lewat kerja kerasnya, lewat diamnya yang penuh tanggung jawab, lewat lelah yang tidak pernah ia ceritakan, lewat usaha memastikan kamu dan anak-anakmu tercukupi. Cintanya tidak hilang, hanya bentuknya yang berubah. Ciri-ciri suami pelit sama istrinya. Yang pertama, keuangan semua dipegang suami, ngasih istri pas-pasan. Yang kedua, selalu nanya ke istri, kok uang habis untuk apa? Yang ketiga, kalau istri butuh uang, harus meminta terlebih dahulu baru diberikan. Yang keempat, jika istri sudah bekerja atau punya penghasilan sendiri, dianggap tidak perlu uang nafkah lagi. Istri wajib tahu 4 tanda suami sedang terpuruk. Yang pertama, mengisolasi diri bahkan saat bersama keluarga. Ia duduk di ruang tamu, tapi pikirannya jauh. Suami ikut makan bersama, tapi tidak benar-benar hadir. Wahai istri, jangan langsung berkata, "Kamu kenapa sih? Kok diam terus?" Coba dekati pelan, sentuh tangannya, dan katakan dengan lembut, "Suamiku, aku di sini. Kalau kamu mau cerita." Terkadang dia tidak butuh jawaban, ia hanya ingin merasa tidak sendirian. Yang kedua, suami terlalu sering meminta maaf untuk hal yang tidak perlu. "Maaf ya, belum bisa jadi suami yang baik. Maaf ya, gajinya belum cukup." Padahal kamu tidak menuntut apa-apa. Wahai istri, itu bisa jadi luka lama yang belum sembuh. Rasa yang tidak pernah cukup dan rasa takut untuk gagal. Jangan menambah bebannya dengan kalimat, "Memang seharusnya begitu." Tapi balaslah dengan kata, "Aku bangga sama kamu suamiku. Terima kasih sudah berusaha." Kalimat itu bisa memperbaiki harga dirinya yang sedang runtuh. Yang ketiga, suami punya pelarian tertentu, ngopi sendirian, menyetir cepat, terlalu lama menatap layar HP. Kalau kamu sering melihat suamimu duduk lama sendirian di teras atau mencari alasan keluar rumah, itu mungkin bukan karena ia ingin jauh darimu. Itu cara dia menenangkan badai di dadanya. Jangan curiga, coba temani, buatkan teh hangat, duduklah di sampingnya tanpa banyak bertanya. Terkadang kehadiranmu yang tenang lebih menyembuhkan daripada 1000 nasihat. Yang keempat, suami terlihat sangat sibuk tapi emosinya terasa mati. Kerja terus, aktivitas terus, tapi tawanya tidak lagi lepas. Wahai istri, jangan hanya melihat kesibukannya sebagai ambisi. Bisa jadi itu cara suamimu menghindari rasa gagal. Sesekali katakan, "Kalau capek istirahat ya, kami nggak butuh kamu sempurna. Kami butuh kamu sehat dan bahagia." Ingat, suami juga manusia, mudah lelah, mudah tersinggung, tapi selalu bilang, "Aku nggak apa-apa." Ketika nadanya mulai berbeda, dan ketika suami terlihat lebih sensitif, jangan lawan dengan emosi. Karena saat itu yang bicara bukan egonya, tapi lukanya. Wahai istri, lembutlah. Pelukan darimu adalah tempat yang paling nyaman yang ia cari. Musuh yang paling menyakitkan bukanlah orang asing, tapi adalah orang yang dulu pernah kita tolong dengan tulus, kita bantu tanpa hitung-hitungan, kita ada saat dia butuh. Kita percaya dia orang baik, tapi ternyata kebaikan yang selama ini bukan karena tulus, melainkan karena ada maunya. Selama kita masih bisa dimanfaatkan, dia dekat, dia baik, seolah-olah dia peduli. Namun saat kita tidak ada lagi menguntungkan untuknya, perlahan sikapnya berubah. Yang dulu sering tersenyum, mulai menjauh. Yang dulu sering memuji, sekarang berbalik menjelek-jelekan. Dan yang paling menyakitkan, dia menusuk kita dari belakang dan menceritakan keburukan kita kepada orang lain. Disitulah kita baru sadar, tidak semua kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. 5 ciri bahwa kamu keturunan orang sakti. Jadi, ciri-ciri ini sudah nampak sejak zaman kamu masih kecil dan sampai tuanya pun masih tetap kelihatan.
Ciri yang pertama, ketika masih balita sering komat kamit sendiri. Kalau umumnya anak kecil itu sering rewel atau menangis. Tapi anak yang punya keturunan sakti biasanya jadi sering komat kamit seperti sedang berbicara dengan orang yang tidak kelihatan. Yang kedua, saat masih anak-anak, nakalnya tidak karuan, terkenal bandel, suka menghayal, bicaranya aneh, dan sering melihat hal-hal goib. Kemudian di masa remajanya, ciri orang yang mempunyai keturunan sakti adalah cenderung berpikir kritis. Cara berpikir dan bicaranya seperti orang yang sudah tua dan sering bermimpi aneh dan suka mendengarkan cerita-cerita zaman dahulu. Kemudian ciri berikutnya, sering gelisah setelah dewasa. Tidurnya jarang bisa nyenyak. Sehari-harinya sering menjadi tempat curhat oleh banyak orang karena punya wawasan yang luas. Kemudian ciri berikutnya, setelah tua akan mempunyai kemampuan untuk mengobati orang sakit. Padahal seumur-umur tidak pernah belajar penyembuhan. Itulah ciri-ciri jika Anda diam-diam keturunan orang sakti. Jadi tanpa kamu sadari, ilmu ini menurun di dalam diri kamu. Ketika laki-laki susah, jangankan orang lain, istri sendiri pun akan menghina seorang laki-laki yang sedang terpuruk ekonominya dan sedang tidak punya apa-apa. Karena episode yang paling menakutkan dalam dunia pernikahan seorang laki-laki adalah ketika istrinya hanya akan menghargainya di saat suaminya bisa menafkahi dan mencukupi segala kebutuhannya dengan baik saja. Tapi ketika laki-laki jatuh ekonominya, terpuruk keadaannya, lihat saja faktanya. Suami akan direndahkan dan suami tidak akan dihormati lagi. Dia akan kehilangan cinta dan rasa hormat dari istrinya sendiri. Dan yang paling mirisnya lagi, istrinya lebih nyaman dengan teman-temannya di luaran sana dibanding dengan suaminya sendiri. Jika dipikir-pikir, sangat tidak adil bukan untuk hidup seorang laki-laki. Itu adalah fakta dan kenyataan pahit untuk seorang laki-laki. Mereka hidup hanya untuk menanggung beban saja. Saat mereka bekerja pun, hasil dari kerja kerasnya tidak pernah ia pakai untuk dirinya sendiri. Dan dia tidak pakai untuk kepentingan pribadinya. Dia berjuang, bekerja keras, mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan fisiknya. Hanya untuk menghidupi kehidupan orang lain, yaitu keluarga, istri, dan anak-anaknya. Dan dirinya sendiri seringkali menjadi opsi terakhir. Seorang laki-laki, dia sering banget mengorbankan dirinya sendiri hanya untuk dia bisa melihat istri, keluarga, dan anak-anaknya hidup bahagia. Ada begitu banyak beban dan tanggung jawab yang harus dia pikul sendirian. Lantas, apakah ketika dia jatuh, ketika dia terpuruk, apakah dia layak diperlakukan seperti ini? Menurut kamu, dia pantas gak diperlakukan seperti ini? Hanya karena dia tidak punya apa-apa. Terus apa kabar dengan perjuangan dan pengorbanan yang telah dia lakukan selama ini? Tidakkah ada penghargaan untuk semua itu? Silahkan para istri jawab dalam hati masing-masing. Jangan lakukan hal ini kalau sudah menikah, karena bisa membuat rezeki seret. Yang pertama, jangan menjadikan baju yang masih dipakai menjadi lap. Yang kedua, jangan menyapu di malam hari. Yang ketiga, jangan duduk bersandar di daun pintu, karena akan menolak rezeki 40 hari. Yang keempat, beras dan garam di dapur jangan sampai kehabisan. Yang kelima, jangan menanam pohon berduri di depan pintu. Yang keenam, jangan ada keran yang bocor. Yang ketujuh, ketika menyapu harus langsung dibuang ke tempat sampah. Jangan dipojokin. Yang kedelapan, lampu kamar mandi jangan sering dimatikan. Dan yang terakhir, jangan berkhianat kepada pasangan kalian. Jika ada kucing berada di rumah kita atau tempat usaha kita, lalu bisikan padanya, wali-wali lam yalid walam yulat, sebanyak 4 kali. Nanti kucing akan berdoa memanggil pembeli. Insya Allah pembeli akan berdatangan membeli dagangan kita. Dan jika kucing itu berada di rumah kita, kucing itu akan mendoakan pemilik rumah. Insya Allah, amin.
Ciri-ciri wanita kalau lagi berbohong. Biasanya wanita kalau lagi berbohong, hampir 99% mereka akan memakai 5 pola ini. Yang nomor 5 yang paling sering wanita lakukan ketika ia sedang berbohong. Coba cek istri kamu seperti ini enggak? Yang pertama, ia akan memakai teknik marah duluan. Begitu kamu bertanya, pasti dia akan langsung emosi. Dan setelah dia marah-marah, dia pasti akan melempar kesalahan kepadamu. Dia pasti akan bilang sama kamu, kalau kamu itu berlebihan, kamu terlalu curigaan. Dia sengaja membuatmu merasa bersalah. Padahal sebenarnya ini adalah teknik yang ia pakai untuk menutupi rasa paniknya. Karena apa? Karena ia takut ketahuan. Yang kedua, wanita yang berbohong, dia akan mengalihkan topik pembicaraan. Dia tidak akan pernah menjawab pertanyaanmu dengan jujur. Setiap kali kamu bertanya, dia pasti akan muter-muter. Dan dia akan sengaja mengalihkan pembicaraan. Dia menganggapmu bisa dibohongi dengan mudah. Jadi dia sengaja mengalihkan pembicaraan. Supaya apa? Supaya kamu diam. Dan akhirnya kamu menjadi kebingungan sendiri. Yang ketiga, dia berlagak menjadi korban. Padahal dialah pelakunya. Bukannya menjawab pertanyaanmu, dia justru malah menyerang balik. Dia justru membalikan keadaan. Dia malah menuduhmu balik. Atau yang sering kita dengar dengan sebutan playing victim. Ini sebenarnya trik lama. Dia yang salah, tapi dialah yang teriak paling kencang. Dia pelaku tapi berlagak seperti korban. Tujuannya cuma satu, yaitu membuatmu merasa bersalah. Dan akhirnya kamu berhenti bertanya. Yang keempat, lebih parahnya lagi, dia sampai membawa-bawa nama Tuhan. Dan yang terakhir, yang paling sering dilakukan wanita ketika berbohong. Wanita akan mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu dia akan pura-pura menangis. Ingat satu hal, kalau seseorang berkata jujur, ia justru tidak akan memakai emosi untuk menjawab pertanyaanmu. Itulah 5 pola kalau wanita sedang berbohong. Ciri-ciri sifat orang yang suka memakai baju warna hitam. Yang pertama, kuat, mandiri, dan tidak mau menyusahkan orang lain. Yang kedua, orangnya tenang dan bijaksana. Yang ketiga, tidak mudah jatuh cinta dan termakan rayuan. Yang keempat, pandai menyembunyikan kesedihan dan masalahnya. Yang kelima, yakin pada diri sendiri dan pemberani. Yang keenam, orangnya pendiam dan penuh misteri. Yang ketujuh, pemberi nasihat yang baik. Dan yang terakhir, jika yang suka memakai baju warna hitam adalah seorang laki-laki, biasanya orangnya keren dan berwibawa. Betul apa betul?